Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Titin di channel YouTube Pembelajaran Daring Stikom Banyuwangi. Halo, gimana kabarnya hari ini? Terima kasih ucapkan kepada mahasiswa Stikom Banyuwangi yang telah menyaksikan pembelajaran daring di channel YouTube ini. Semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Pada kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran yaitu dengan mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan sub pokok bahasan yaitu teknologi perangkat lunak atau disebut dengan software. Sebelum aku menjelaskan tentang perangkat lunak atau software, di sini menjelaskan pengertian dari perangkat lunak atau software itu sendiri. Jadi perangkat lunak atau software ini merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan. Jadi sesuai dengan yang dihendaki. Program itu ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Jadi perangkat lunak atau software di sini adalah program komputer yang memungkinkan sebuah komputer itu bisa melakukan sebuah tugas-tugas tertentu, dan juga terdiri dari kumpulan instruksi dan data yang disimpan di dalam memori komputer. Nah, ini merupakan gambaran dari perangkat lunak yang ditanamkan dalam sebuah hardware atau komputer. Mulai dari ada device driver, ada sistem operasi, ada Unity program. Setelah itu juga ditanamkan atau diinstal suatu aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Misalkan aplikasi Microsoft Office, aplikasi berupa database, grafik, atau pemrograman, atau mungkin yang lain-lainnya. Jadi aplikasinya yang diinstal itu disesuaikan dengan pengguna. Untuk perangkat lunak sendiri ini jenisnya ada dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Untuk perangkat lunak sistem ini melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pengguna untuk komputer. Jadi perangkat lunak sistem ini biasanya disiapkan oleh pembuat perangkat keras, misalkan penjual atau pemasok perangkat keras, sering disebut sebagai vendor atau perusahaan yang membutuhkan diri dalam buat perangkat lunak, atau penjual atau juga pemasok perangkat lunak. Perangkat lunak di sini atau istilah perangkat lunak sistem itu ada terdiri dari sistem operasi, program utilitas, dan penerjemah bahasa komputer. Ini perangkat lunak sistem, ini ada sistem operasi, penerjemah bahasa komputer, dan mungkin yang lainnya. Ini gambaran dari perangkat lunak yang diinstal atau ditanami dalam sebuah hardware. Ini ada sistem operasi, ada utilitas, ada aplikasi program yang nanti bisa digunakan oleh pengguna atau user. Selanjutnya itu di situ ada juga kontrol program. Ini berguna untuk mengawasi dalam pelaksanaan di dalam proses atau disebut juga dengan task management, atau juga untuk mengontrol penempatan data di dalam sistem, termasuk pengaturannya di dalam media penyimpanan atau disebut dengan data manajemen, atau juga digunakan untuk mengatur jadwal pekerjaan, processing, atau juga disebut juga dengan job management. Untuk processing program sendiri di sini banyak digunakan untuk mempermudah persiapan aplikasi program, atau juga digunakan untuk menentukan suatu pekerjaan yang nantinya akan dieksekusi. Ini juga ada beberapa komponen sistem operasi. Dari komponen sistem operasi sendiri, ini
ada berapa jenis macamnya. Yang pertama yaitu manajemen proses. Ini manajemen proses ini gunanya yaitu untuk pembuatan atau penghapusan proses yang dibuat oleh pengguna dan sistem proses. Fungsinya lagi yaitu menunda atau melanjutkan proses atau menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Juga menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, atau juga biasanya digunakan untuk penanganan kalau terjadi deadlock. Selanjutnya yaitu manajemen memori utama. Manajemen memori utama itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat input-output. Jadi memori utama ini termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau sifatnya volatil. Artinya data itu dapat hilang begitu sistem itu dimatikan, seperti itu. Atau juga bisa menjaga atau melihara bagian-bagian track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Fungsinya lagi yaitu bisa juga memutuskan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang memori. Yang terakhir yaitu mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu manajemen sekunder atau manajemen secondary storage nih. Fungsi dari manajemen sekunder ini, manajemen memori sekunder ini yaitu sistem operasi itu sistem operasi itu bertanggung jawab atas semua aktivitas yang berkaitan dengan disk management. Misalkan kalau ada pengaturan ruang kosong atau untuk mengalokasi penyimpanan, atau juga digunakan sebagai penjadwalan untuk disknya. Selanjutnya itu kemudian sistem operasi manajemen sistem input output. Ini untuk manajemen sistem input output ini fungsinya untuk menyediakan suatu device driver yang umum sehingga operasi input output itu dapat seragam, atau intinya bisa membuka, membaca, menulis, atau juga menutup. Dalam komponen sistem operasi ini untuk sistem input output, misalkan buffer itu gunanya untuk menampung sementara data dari atau ke perangkat input output, atau ini apa istilahnya spooling ya. Spooling ini tuh untuk melakukan penjadwalan penggunaan input output sistem supaya lebih efisien. Atau intinya untuk antrian atau mungkin yang lainnya juga. Selain itu menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi yang berdetail untuk perangkat keras input output tertentu. Itu beberapa dari gunakan untuk sistem buffer, atau juga bisa digunakan untuk interface device driver secara umum, atau digunakan untuk menyediakan driver untuk device hardware tertentu. Selanjutnya itu manajemen berkas. Manajemen berkas atau file ini yaitu untuk membuat intinya untuk pembuatan dan penghapusan berkas, atau juga pembuatan directory. Di sini bisa juga untuk mendukung manipulasi berkas dan juga directory. Juga bisa digunakan untuk memetakan berkas ke secondary storage, atau juga manajemen berkas ini bisa digunakan untuk membackup berkas ke media penyimpanan yang sifatnya permanen. Itu beberapa fungsinya. Selanjutnya yaitu sistem proteksi. Sistem proteksi ini merupakan mekanisme untuk mengendalikan akses program, proses, atau pengguna pada sumber daya yang ditugaskan oleh sistem komputer. Jadi jika sistem komputer mempunyai berbagai pengguna dan mengizinkan eksekusi bersamaan dan berbagai proses, maka proses-proses itu harus diproteksi dari satu aktivitas yang lain.
Selanjutnya yaitu tentang jaringan. Jaringan ini termasuk sistem terdistribusi yang mengumpulkan prosesor yang tidak berbagi memori, atau mungkin juga untuk perangkat periferalnya atau klubnya yang nanti dihubungkan melalui jaringan komunikasi. Jadi ini dapat dikonfigurasi dalam sejumlah cara yang berbeda. Atau jaringan ini juga digunakan untuk komunikasi yang harus mempertimbangkan message routingnya atau connection strategis, dan juga untuk menangani masalah keamanan. Ini beberapa dari komponen sistem operasi. Selanjutnya yaitu berapa macam atau jenis sistem operasi, mulai dari Windows, Unix, Linux, Solaris, Novell, macOS, DOS, FreeBSD. Untuk Windows ini termasuk sistem operasi yang banyak digunakan di Indonesia. Cuma untuk Windows ini merupakan sistem operasi yang ada lisensinya atau istilahnya berbayar kalau kita menggunakannya atau menginstal di dalam komputer kita. Kalau Linux ini termasuk sistem operasi yang free atau istilahnya tanpa lisensi. Jadi kalau kita menginstal di dalam laptop atau komputer kita itu tidak dikenakan pembelian atau lisensi. Untuk Linux ini juga termasuk sistem operasi yang tahan terhadap virus. Linux ini di Indonesia juga termasuk banyak juga yang menggunakan. Selain itu macOS ini termasuk sistem operasi yang diinstal atau digunakan di dalam merek tertentu, contohnya merek komputer atau laptop Apple. Untuk macOS sendiri ini termasuk suatu sistem operasi yang ada lisensinya, jadi kita kalau menggunakan terus membayar. Ada lagi DOS. DOS ini termasuk sistem operasi atau nenek moyangnya dari sistem operasi Windows. DOS ini sekarang juga masih melekat di dalam sistem operasi Windows. Nah, itu beberapa sistem operasi yang beredar di masyarakat umum. Selanjutnya yaitu sistem operasi mobile atau smartphone. Untuk sistem operasi mobile smartphone ini juga jenisnya macam-macam, ada Symbian, Windows, Palm OS, Android, iOS, BlackBerry, Bada, Nucleus, Java, Memo. Cuma kalau di Indonesia ini Windows ini juga termasuk banyak menggunakan atau Windows atau sistem operasi Android ini. Kalau BlackBerry ini masuk sistem operasi yang sudah tidak banyak yang menggunakan karena BlackBerry sendiri smartphone-nya juga sudah hilang di pasaran. Ini bukan beberapa sistem operasi yang kita jumpai dalam perangkat smartphone. Selanjutnya yaitu penerjemah bahasa komputer. Jadi di sini sistem program yang berfungsi sebagai penerjemah kode ke dalam bahasa mesin itu ada yang disebut dengan compiler atau interpreter. Untuk perangkat lunak aplikasi ini dibagi menjadi berapa macam, yaitu pertama bahasa pemrograman, yang kedua yaitu program aplikasi, yang ketiga yaitu program utilitas. Untuk bahasa pemrograman, nah ini juga ada tingkatannya, yang yaitu disebut dengan yang tingkatannya paling dasar itu berupa machine language. Tingkatan kedua itu berupa assembly language. Tingkatan yang ketiga yaitu berupa high level language.
Bahasa pemrograman sendiri itu artinya itu perangkat lunak bahasa yang digunakan untuk merancang atau membuat program sesuai dengan struktur dan metode bahasa yang digunakan. Untuk bahasa mesin atau yang paling dasar ini itu berupa microinstruction. Ini bahasanya panjang dan sulit dimengerti, tergantung dari rangkaian mesin. Untuk prosesnya juga cepat, jadi keluarannya bisa berupa bilangan, biner, desimal, atau juga heksadesimal. Sedangkan yang kedua itu bahasa tingkat rendah atau ini termasuk berupa microinstruction. Ini bahasanya panjang dan sulit dipahami, juga tergantung dari arsitektur mesin. Untuk prosesnya ini cepat dan juga membutuhkan assembler. Ini contohnya itu bahasa tingkat rendah atau low level language, ini type 3. Selanjutnya yaitu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi ini hanya menyerupai bahasa manusia atau bahasa yang digunakan bahasa sehari-hari. Misalnya contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Melayu. Jadi bahasanya itu mudah dipahami atau dimengerti oleh manusia. Dan juga bahasa tingkat tinggi ini tidak tergantung dari arsitektur mesin dan juga membutuhkan suatu compiler atau interpreter. Contohnya itu bahasa Basic, Pascal, Delphi, Visual Studio, bahasa Perl, Python, bahasa C, bahasa C++, Java, HTML, atau mungkin yang lain-lainnya. Yang kedua tadi yaitu program aplikasi. Program aplikasi ini program yang siap pakai yang dibuat untuk membantu pekerjaan pengguna. Program aplikasi itu juga dibuat khusus. Misalkan contohnya program gaji, yaitu digunakan untuk perusahaan, atau mungkin gaji jenisnya ini misalkan payroll, GL, Mayop, dan lain-lainnya. Jadi program aplikasi itu dapat digunakan banyak orang dan juga digunakan untuk berbagai kebutuhan. Ini contohnya berbagai macam program aplikasi, contohnya word processing, data processing, database management system, grafik, program akuntansi, program statistik, atau juga multimedia, atau juga berupa game. Ini beberapa jenis program aplikasi. Selanjutnya itu program utilitas. Program utilitas itu perangkat lunak yang dirancang untuk membantu menganalisa, mengkonfigurasi, dan juga mengoptimalkan dan memelihara komputer. Di sini ada berbagai macam program aplikasi. Contohnya yaitu ada antivirus, ada juga spyware remover, ada file compression, ada CD atau DVD burning, ada juga berupa komputer maintenance ya. Program utilitas ini namanya program yang berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau juga kelemahan dari sistem operasi. Contohnya misalkan PC Tool yang dapat melakukan perintah format sebagaimana DOS, tapi di PC Tool ini mampu memberikan keterangan dan animasi yang bagus dalam proses pemformatan. Jadi file yang telah dihapus oleh DOS ini tidak dapat dikembalikan lagi, tapi dengan program bantu ini hal ini dapat dilakukan. Contohnya berapa program seperti ScanDisk, PC Tool, dan lainnya. Untuk antivirus ini gunanya untuk menghapus virus-virus dalam memori atau dalam media storage,
dan file yang akan dimasukkan. Jadi harus diupdate sesering mungkin di dalam komputer kita. Sedangkan spyware malware ini program yang ditempatkan pada komputer tanpa sepengetahuan si pengguna, yang mengumpulkan informasi rahasia tentang pengguna. Jadi di dalam spyware malware ini ada berupa adware adalah software tool yang mengizinkan untuk mendeteksi dan menghapus spyware yang terinstall pada komputer Anda. Untuk utilitas pengkompres file atau yang disebut dengan file compression ini, yaitu gunanya untuk memperkecil ukuran untuk membebaskan ruang dan meningkatkan kinerja atau kompres file, kadang-kadang disebut file zip. Jadi ada beberapa program utility-nya. Untuk antivirus ini juga macam-macam, contohnya pada Defender, Kaspersky, Avira, Avicii, Norton, Microsoft Security Essential, McAfee, Avast, Note 32, Smartap, Vibri, dan lain-lainnya. Sedangkan jenis spyware remover ini juga macam-macam jenisnya. Ada isi RSpyware remover, ada adware, ada PC spyware remover Pro, ada BBS spyware adware remover, ada M spyware remover, ada Plus spyware remover, dan lain-lain contoh lainnya. Untuk file compression ini juga jenisnya macam-macam. Ada aplikasi WinZip, WinRAR, 7zip, WinUH, IZAT, dan BZip. Dengan CD atau DVD burning, itu jenisnya juga ada berbagai macam jenis. Untuk software CD ini gunanya untuk membaca teks grafik, audio, dan file video. Jadi dapat digunakan. Jadi di sini intinya dapat direkam ulang atau dapat dibaca ulang oleh CD atau DVD. Contohnya Creator 7, Nero, Stephen, OKK, Infra Recorder, IMG Band, Deep Burner, Sampo, Band Free, dan jenis lain-lainnya. Selanjutnya itu berupa komputer maintenance atau dalam istilahnya utilitas perawatan komputer pribadi. Jadi gunanya untuk mengidentifikasi dan berbagi masalah sistem operasi dan juga masalah dalam disknya. Jadi utilitas yang lain itu memungkinkan manajer operasi komputer bisa memulihkan file yang hilang atau rusak, atau juga untuk memantau kinerja dari sistem, dan bahkan bisa digunakan untuk mengendalikan arus data antara pengguna dan komputer. Contohnya Cleaner, Norton System Work Primer, Tune-up utilitas, Glary utilitas, atau Advanced System Care. Terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like dan subscribe ya di channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.